di data Kemendik tidak diketemukan data NPSN tersebut. Kami juga heran, tapi kemarin sudah ngobrol, kita akan mencoba membuat skema baru, alternatif baru, agar NPSN ini berjalan dengan penerbitan NPSN berjalan dengan lancar. Ini mungkin bisa dilihat apa yang kami usulkan kepada teman-teman Kemendikbud. Kami ingin teman-teman Kemendikbud dapat bersama kita bersepakat untuk penerbitan atau skenario terkait pendataan hal-hal yang tidak terlalu sering berubah. Itu sudah bisa mekanismenya real time dan dengan skenario bersama. Jadi biasanya penggunaan skema batch seperti yang saya sampaikan di sini, skema batch ini dalam waktu tertentu dengan data yang banyak. Maka kami usulkan khusus untuk penerbitan NPSN terutama, kami memintakan agar kita dapat berjalan dengan skenario bersama. Karena kalau dengan metode batch, skenario emis, skenario kemenak adalah skenario pengiriman data. Dan skenario teman-teman Dikbud lebih fokus kepada penarikan data. Nah, kalau misalnya dengan skenario bersama, maka hal-hal itu bisa dipantau dengan lebih baik dan lebih cepat kalau ada masalahnya. Ya doakan perubahan skenario ini dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Karena ini juga baru dibicarakan bersama dengan teman-teman itu untuk merubah kembali skenario. Ini saya ingin menyampaikan karena beberapa PKPPS, saya tidak tahu kenapa di bawah itu ada kebingungan. Karena ada beberapa syarat rupanya untuk PKPPS mendapatkan NPSN. Yang terutama yang saya ketahui, baru-baru ini saya ketahui rupanya harus sudah BAP. Nah, mungkin itu akan diubah karena menurut saya NPSN itu adalah hak kalau teman-teman sudah dapat izin, seharusnya semua hal yang menempel yang harus didapatkan itu langsung didapatkan, terutama NPSN. Di NPSN dengan nomor statistik itu sama haknya teman-teman yang sudah mendapatkan izin. Harus bisa didata secara lokal oleh Kemenak dan nasional oleh teman-teman Dikbud sebagai wali data pendidikan. Pengajuan NPSN ini cukup melengkapi data di EMIS. Nah, intinya di situ. Lengkap, selengkap-lengkapnya termaksud foto, termaksud apa namanya, mudir, termaksud profil-profil yang tidak diwajibkan untuk diisi di pengajuan izin operasional, itu langsung dilengkapi. Sudah masuk login emis, yang pertama dilengkapi adalah profilnya, selengkap-lengkapnya. Karena profil itu yang akan men-trigger pengiriman data ke Kemendikbud. Jadi misalnya ada 5 item untuk mendapatkan izin operasional. Nah, teman-teman Dikbud ini kan prasyarat untuk mendapatkan MPSN juga memiliki prasyarat sendiri, memiliki syarat sendiri. Dari 5 item tadi, rupanya masih kurang 8. Masih kurang 3. Masih kurang 3, pengajuan NPSN-nya tidak bisa berjalan. Maka teman-teman cukup dengan melengkapi. Mesin akan berjalan secara otomatis kalau datanya sudah lengkap. Intinya di situ. Data profilnya sudah lengkap, fotonya sudah ada, mudirnya sudah ada, eh, alamatnya sudah lengkap, titik operasionalnya sudah ada, itu langsung dikirimkan. Nah, di sini mungkin, oh ini forum, eh, tapi ada beberapa hambatan teknis yang terjadi di belakangan ini. Kami baru mengetahui bahwa teman-teman terutama Kanwil, karena yang mendaftarkan khusus PKPPS ini didaftarkan melalui Kanwil, melalui aplikasi emis. Saat teman-teman Kanwil
eh, mendaftarkan PKPPS, biar entah kenapa itu namanya akan sesuai dengan izin operasional. Rupanya ada prasyarat yang kami baru tahu juga sekarang teman-teman Dikbud, karena bentuk pendidikan kita makin banyak, menginginkan di depan itu ada prefix bentuk pendidikannya. Jadi selama ini terutama yang di bawah naungan pondok pesantren itu tidak kelihatan di Dikbud, nggak ada tulisan PDF, SPM. Nah sekarang baru di tahun kemarin baru mulai ditetapkan dan kita mulai belum terbiasa untuk menaruhkan prefix PVS, PDF, SPM di depan nama. Nah, insya Allah itu tidak menjadi hambatan yang berarti. Yang sering terjadi hambatan yang berarti adalah tentang foto-fotonya. Foto tidak jelas, foto pelang tidak belum terpasang tapi sudah difoto, sudah terpasang hanya pelang yang difoto. Teman-teman tidak fotonya mundur sedikit biar kelihatan bahwa itu terpasang dan jelas titik terpasangnya di mana. Jangan sampai itu hanya dipasang sementara kayak gitu. Jadi melihatkan background, ada backgroundnya. Ini terkadang ada foto plang. Jadi bentangan plang yang terpasang itu dideketin. Jadi satu frame itu isinya plang saja. Padahal keinginannya adalah satu frame itu adalah memperlihatkan plang itu terpasang dan isi plang itu terbaca dengan baik. Itu saja hambatan-hambatan yang biasa kita temukan. Jadi ini kelengkapannya, tapi intinya kalau melengkapi profil, insya Allah mesinnya langsung jalan otomatis. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita lewatin. Kita lewatin. Sambil di setting. Oke, sekarang kita itu banyak berbicara tentang masalah aktif dan aktif tanpa rombongan. Sebenarnya definisi aktif seorang siswa itu hari ini sudah berbicara tentang masalah siswa yang sudah terdaftarkan di rombel. Karena karena rombel tersebut hari ini kita melihatnya sebagai dimensi keempat yang menggambarkan kegiatan belajar mengajar secara data. Jadi memperlihatkan bahwa ini ada kegiatan belajar mengajarnya, ada pengajiannya. Itu melalui rombel. Kalau data rombelnya tidak lengkap, itu kita melihatnya bahwa ada dimensi yang kurang. Bisa jadi belajar mengajar belum dilakukan. Nah, itu kita bersepakat dengan teman-teman Dikbud bahwa yang kita alirkan, yang kita jalankan ke Dikbud itu adalah teman-teman yang sudah selesai terkait penggambaran belajar mengajarnya, yaitu siswa yang aktif. Dan siswa aktif itu ada siswa yang sudah ada di rombel. Seperti itu. Nah, kalau terkait data, mungkin teman-teman yang lebih ahli pada saya dalam menemukan masalah. Tapi inti dari permasalahan tersebut adalah ada seorang bijak berkata bahwa garbage in, garbage out. Ada sampah yang masuk, ada sampah yang keluar. Jadi, walaupun hari ini ada prinsip daur ulang, tapi ada proses daur ulangnya itu. Sehingga kalau Bapak Ibu memasukkan sampah ke data emis, maka mau nggak mau kan harus didaur ulang untuk memperbaikinya, untuk apa ya, mendandaninya agar bagus datanya. Dalam proses mendandaninya pun belum tentu akan berhasil. Dalam kita me, apa ya, merecycle sebuah sampah, ya itu tentu bukan berarti akan dapat hasil yang sempurna. Bisa jadi gagal. Maka dari itu, prinsip pendataan itu lebih baik capek di awal, memasukkan data yang benar di awal, sehingga tidak perlu capek-capek untuk mendaur ulang data-data.
di proses-proses selanjutnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Apalagi yang terrekognisi dengan teman-teman Kemendikbud terkait NISN ini sangat harus kita kita apa ya? Pendataan kita sangat harus kalau menurut saya dilaksanakan dengan baik karena ini berkaitan juga dengan uh, nama baik kita di PKPPS bahwa PKPPS mendatanya sudah baik bahkan lebih baik mungkin dari teman-teman yang lain. Inginnya seperti itu kita. Tapi kalau pendataan kita dari awal sudah jelek, nah saat kita recycle, saat kita daur ulang, itu adalah proses-proses yang sulit. Perbaikan data itu akan lebih sulit daripada penginputan data. Itu selalu. Residu NSN hari ini silakan dilakukan, diselesaikan dengan segala prosedur yang ada. Tetapi kalau untuk perubahan data besar-besaran, itu bisa dilakukan, saya dapat info bahwa dilakukan melalui laman nisn.data.kemdikbud. Nanti kita buka itu. Oke, kita lihatkan. nisn.data.kemdikbud. Kita bisa mengolah pendataan melalui halaman ini. Ya ketemu. Oh, saya nanti cari contohnya. Tapi perbaikan data bisa dilakukan di halaman ini dan halaman ini sama powerfulnya dengan halaman di Verva BD teman-teman. Bahkan lebih powerful untuk perbaikan data yang apa? Yang perubahannya di atas 80%. Maka silakan menggunakan halaman ini. Saya kemarin di saat kita roadshow keliling, kita roadshow bersama teman-teman Dikbud untuk kabupaten kota di Kemenak, teman-teman Dikbud ada yang menyampaikan bahwa silakan menggunakan fasilitas ini juga untuk perbaikan-perbaikan data yang di atas 80%. Saya belum coba, nanti kita coba. Terkait emis untuk apa? Untuk BAP BOS atau SPTJM BOS, keadaannya kita lihat hari ini pengajuan BOS secara nasional untuk lembaga PKPPS masih di angka 52% yang sudah upload SPTJM. Dan Kalimantan Utara, oh ini satu dari satu. Alhamdulillah. Jangan sampai ada satu tapi belum selesai. Oh iya, masih ada teman-teman di Papua hanya memiliki satu lembaga. Tapi intinya adalah hari ini SPTJM BOS adalah angka yang diperhitungkan untuk perhitungan pencairan BOS tahun 2025. Jadi kalau kayak seperti ini, 15 dan 17, ada dua yang belum SPTJM, yang tidak melakukan SPTJM atau tidak mengupload upload SPTJM, itu akan dianggap belum, akan dianggap tidak mau menerima eh, tidak mau menerima apa namanya BOS pada tahun depan. Saya nggak stabil. Oke, dan kemudian pengajuan dilihat aja. Pengajuan yang kita serahkan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, seperti yang teman-teman ketahui, kepada Direktorat Penanggung Jawab untuk Pencairan, yang kita suges adalah tetap santri dengan rombel,
yang sudah valid NISN maupun sudah valid Dukcapil. Itu yang kami kirimkan ke teman-teman di direktorat. Nanti teman-teman direktorat akan mengambil kebijakan apakah yang mana yang akan masuk dalam perhitungan mereka dalam pencairan di tahun depan, dalam perencanaan pencairan di tahun depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua harap kita eh, aware itu, peduli pada data kita sehingga tahun depan jangan sampai kaget. Informasi ini sampaikan ke teman-temannya semua, ke teman-teman di PKPPS seluruh Indonesia. Waktu kita tinggal 2 hari. Kalau ada hambatan 1-2 siswa, alangkah bijaknya bila untuk hari ini kerjakan semaksimal mungkin, untuk berikutnya kita perbaiki lagi. Karena setiap permasalahan, terutama yang terkait integrasi, terkadang bukan masalah datanya, bukan paketnya, bukan kurirnya, bukan teknologi kurirnya berjalan, tetapi rupanya masalahnya adalah masalah paketnya. Rupanya paketnya yang bermasalah untuk dikirimkan. Mungkin tulisan di paketnya salah alamatnya sehingga nggak nyampe-nyampe ke rumahnya, ataupun banyak saat di screening isinya salah sehingga dibalikin lagi, tidak boleh lewat dan segala macam lah. Kita kalau analogikan kepada paket. Tapi kayak seperti ini benar lebih baik kalau 80 ada 2 yang belum, ya sudah SPTJM dulu aja. Kalau ada kesempatan nanti di akhir ini untuk direvisi, revisi kalau masih ada waktu. Tapi lebih baik SPTJM aja dulu. Ditandatangani dulu dengan yang ada daripada tidak ada sama sekali nantinya di perencanaan tahun depan. Itu lebih banyak mudaratnya kalau menurut saya kalau sampai tidak ada yang diperhitungkan satu siswa juga. Jadi lebih baik SPTJM aja dulu dengan maksimal yang ada sekarang. Setengahnya yang baru valid NSN ya udah setengahnya dulu. Udah saya santrinya ada 150 yang sudah valid NSN. Ya sudah 50 dulu yang dipertanggungjawabkan. Nanti besok ini di hari terakhir kalau misalnya ada kesempatan 50 itu selesai tentang valid NSN-nya, lakukan revisi untuk SPTJM Bos. Menurut saya seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke teman-teman panitia. Yes. Oke. Terima kasih kepada Pak Abbas yang sudah memaparkan terkait emis. Saya nangkupnya cukup banyak sekali. Jadi tadi ada terkait dengan tahapan pendataan itu mulai dari periode. Jadi periode itu ada dua periode kalau di pendataan itu mulai dari Juli Desember sampai dengan Januari Juni. Jadi Januari Juni Desember gitu ya, lebih tepat. Jadi ada dua periode. Nah, dua periode itu diselesaikan oleh lembaga. Tadi ada tahapan periode, tahapan user, terus tahapan pembaharuan, terus konfirmasi dan SP. Dan yang saya garis bawahi adalah ketika kita mengerjakan MIS itu ada saling irisan. Artinya tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika kita mengerjakan MIS itu tidak semata-mata kita fokus pada data siswa atau data ustaz, tetapi data atasnya dulu. Tadi kan sudah disampaikan dari kelembagaan satuan pendidikan itu artinya kelembagaan, terus ke santri, nanti baru ke santri, baru ke ustaz. Semuanya ada alurnya, ada tahapannya karena semua saling beririsan. Ketika kita mengasih problem, tapi ruangannya belum dibuat, nggak bisa bikin problem.
Jadi kita harus loncat dulu ke atas. Jadi tahapan-tahapan itu memang harus rinci, jadi saling beririsan. Semua ada keterkaitan, tidak ada dalam sistem itu kamu sendiri udah kamu misalnya salahkan sendiri, enggak, jadi semuanya terkaitan. Kenapa di luar sistem berarti semuanya keterkaitan. Nah, Pak Hanas tadi juga menyampaikan bahwa itu terkait dengan NPSN yang belum punya NPSN tapi sudah punya hijau PKPPS, tetapi NPSN keluar tadi cukup melengkapi data di EMIS. Jadi dilengkapin aja selengkap-lengkapnya tadi yang sudah sampai Pak Hanas, termasuk foto-fotonya yang jelas. Tapi yang jadi pertanyaan saya itu adalah NPSN akan otomatis muncul di EMIS itu, setahu saya Pak Hanas, mohon maaf, hanya EMIS madrasah. Jadi tahapan emisnya PKPPS itu harus melalui pengajuan ke Pusdati, pengajuan dari emis dan lain sebagainya. Memang ketika emis madrasah itu cukup upload plan, kelas, itu nanti otomatis kalau di approve oleh kabupaten kami nanti langsung muncul NPSN-nya terintegrasi dengan Pusdati gitu. Tapi kalau yang PKP saya belum menemukan NPSN-nya muncul langsung di emis dan syarat mengupload foto melengkapi data di emis itu belum tahu apakah yang sudah berhasil atau memang harus melalui ajuan-ajuan. Karena di akun-akun kabupaten itu ada tulisannya pengajuan NPSN, kami juga seperti itu Pak Abbas. Terkait NPSN valid, sebetulnya Pak Abbas ini kan tinggal 2 hari lagi, tapi aliran data dari mungkin tadi beberapa banyak faktornya. Mungkin ketika sudah diajarkan, tapi kok dia mental balik lagi ke FAPD, nggak mau ke EMIS karena mungkin isiannya tidak lengkap. Tapi kita bisa pastikan, Pak, kalau isi di EMIS itu sudah lengkap, itu otomatis dia akan lari ke FAPD. Selama emisnya data di EMIS itu tidak lengkap, contohnya data NIK-nya nggak diisi, terus data alamat tidak diisi, data orang tua tidak diisi, tidak akan pernah ngalir kepada PPP sampai kapanpun. Tapi ketika kita sudah diisi lengkap, pasti ngalir. Nah, balikan ngalirnya itu faktornya memang tidak tahu seperti apa Pak Nafas, karena dari teman-teman dari lembaga-lembaga PKPPS itu untuk aliran data ketika di PPAPD sudah clear semuanya, tapi ketika ke emisnya nggak ngalir, tahu jalan-jalan kemana dulu, kita ke New York dulu atau kemana dulu, kita nggak ngerti jalan-jalannya, sampai ada yang sudah valid 100% di PPAPD, tapi di emis masih terdaftarnya cuma 2 yang valid. Itu yang salah itu siapa gitu, artinya kan di sini kita datanya itu seperti apa sih Pak Anas? Mungkin integrasi uh, dari PPAPD ke EMIS, karena kalau dari EMIS sudah masuk ke PPAPD, otomatis di EMIS-nya itu sudah lengkap isi datanya. Karena kalau tidak lengkap isi data, maka tidak akan masuk ke Perpal PD. Itu syaratnya gitu sih selama ini yang berjalan. Kalau EMIS lengkap pasti masuk Perpal PD. Tapi masalahnya di Perpal PD sudah tergaris hidup, balik ke EMIS-nya itu lambat. Lama, sedangkan ini 2 hari lagi terakhir SPTJM. Mohon harap nanti ada mungkin kita dibuktikan integrasinya seperti apa. Mungkin hari ini ada teman-teman bisa ngecek emisnya di HP atau di mana, terserah. Apakah sudah ngalir, sudah datanya sudah ngalir atau belum, ya kita bisa lihat seperti apa. Karena jujur kalau saya yang ngomong, saya sudah selesai semua. Jadi nggak bisa jadikan contoh. Jadi jadikan contoh ya teman-teman itu. Ya. Jadi kalau di itu Pak Hamas juga tadi banyak sekali terkait dengan apa namanya alur-alur data, terus tadi kan Pak Hamas mengatakan, saya berpikiran begini Pak Hamas, emis madrasah dengan emis PKPPS itu berbeda. Jadi mungkin nggak tahu ya apakah disamakan dengan madrasah atau tidak, karena jelas itu berbeda. Jadi tahapan-tahapannya di PKPPS itu lebih rigid.
lebih alurnya tuh lebih pembuatan rombel aja kemarin ketika kita mengawali 4.0 harus menghapus dulu tahun sebelumnya, baru bisa rombel tahun berikutnya muncul. Terus berikutnya juga pembuatan apapun yang ada di PKWS tidak sesimpel di madrasah ya, mungkin karena berbeda wadah ya gitu. Nah ini perlu penjelasan nanti juga dari teman-teman ada yang tanya terkait apa namanya masalah ini, silakan sampaikan ke Pak Mas, nanti insya Allah beliau akan menjawabnya. Kita masih sampai jam 11 ya, Bu Abin? Ya, masih sampai jam 11, sekarang jam berapa? Siap. Jam 10, setengah 10 ya, masih ada jam setengah. Siap. Baik, kita buka sesi pertanyaannya pertama Izin tiga Pak, dulu. sebelum buka sesi pertanyaan, boleh saya tanggapi dulu 3 hal tadi Oh kayak ya, boleh, inti. silakan Pak Mas. Silakan. Pertama, terkait yang paling inti adalah terkait emis madrasah dengan emis PD Pontren. Jangankan emis madrasah dengan PD Pontren. Di dalam PD Pontren ada PKPPS, SPM, PDF, itu tidak ada yang sama 100%. Nggak ada yang sama 100%. Karena kebutuhannya memang berbeda-beda. Saya mengaminkan kata-kata Bapak tadi bahwa kebutuhannya berbeda-beda. Ada kebutuhannya tadi ya, ada terkait hal-hal yang detail, kebutuhannya minta lebih detail, kita memenuhi apa kebutuhannya di teman-teman direktorat terutama, arahannya dari teman-teman direktorat. Tetapi pada prinsip teknologinya, nah ini yang mau saya sampaikan. Prinsip teknologinya itu sama, terutama kepada hal-hal yang terekognisi dan terintegrasi dengan pihak lain. Jadi secara konsepnya sama. Contoh tadi disinggung terkait pengajuan NPSN. Hari ini pengajuan NPS-nya langsung dari emis. Jadi kita tidak ada namanya teman-teman harus lewat fasilitas lain untuk mengajukan NPSN, tidak. Cuma tadi detailnya yang berbeda. Selama ini untuk teman-teman di PKPPS harus selesaikan BAP terlebih dahulu, baru mesinnya berjalan. Baru jadi kalau madrasah yang penting datanya lengkap langsung terkirimkan ke teman-teman Pusdatin dalam pengajuan NPSN. Kalau PKPPS ini datanya lengkap, ditahan dulu. Udah BAP belum? Nah, melihat hal tersebut, kemarin kami mencoba mengambil kebijakan harusnya ini tidak ada. Karena sudut pandang kami adalah NPSN ini ada nomor pokok sekolah. Kalau ada sekolah ada izinnya, kenapa harus dihalangi untuk mendapatkan NPSN? Maka dalam waktu dekat, kalau saya tak punya target, ini pembicaranya baru kemarin Pak, persis kemarin di hari Jumat pagi, pembicaranya bahwa kenapa sih harus BAP? Karena saya kan izin, maaf teman-teman, saya kalau semoga masih bisa diterima, saya ngomong saya ini santri baru, saya ngurusin pendataan tentang PD Pontren ini baru insya Allah 1 bulan 1 minggu. Jadi saya detail-detail yang kayak gini kadang-kadang saya juga baru tahu. Saya mempertanyakan kenapa kita harus BAP. Baru dikirim datanya ke teman-teman Pusdatin. Nah, karena hal tersebut saya baru tahu kemarin, kita mau hapus, kita lihat lagi rigidnya, harusnya ini langsung bisa berjalan otomatis seperti bentuk atau jenis yang lain. Seperti itu. Dan insya Allah akan dirubah, kita nggak perlu BAP, jadi lengkapi saja langsung terkirimkan. Karena itu menurut kami adalah hak teman-teman, nomor pokok itu. Nah, kemudian terkait siswa, santri, juga sama, polanya sama persis, bahkan server integrasinya sama persis. Jadi secara prinsipnya sama, detailnya yang suka banyak berbeda. Detailnya sesuai dengan kebutuhan direktorat masing-masing. Kayak teman-teman di PKPPS pengennya rigid, ada tentang masalah historikal 2 tahun, apa selalu mengecek bahwa dia punya riwayat 2 tahun baik di santri, di PKPPS-nya, banyak pendataan yang memperhitungkan riwayat pendidikan. Kalau di madrasah tidak terlalu tidak terlalu melihat riwayat pendidikan kecuali di saat PPDB. Saat siswa baru, teman-teman madrasah baru secara sistem itu meminta untuk benar-benar memperhatikan riwayat pendidikan. Nah, kalau di
di PD Ponten ini, bukan setiap saat kalau ada transaksi pasti ngeliatin riwayat pendidikan. Setiap ada transaksi pasti ngeliatin riwayat pendidikan. Nah, bedanya di detail itu saja. Tapi kalau secara umum, secara prinsip, apalagi tentang integrasi, itu sama semuanya. Detailnya memang beda. Itu yang saya bisa tanggapi dari 3 hal tadi. Silakan dibuka. Ya, satu lagi. Terkait aduan mungkin saya sampaikan di sini tentang masalah verbal PD tadi. Kenapa datanya suka jalan-jalan? Saya belum dapat fokus habisnya terkait kenapa jalan-jalannya. Tapi yang kita ketahui saat ini, tidak ada. Saya bikin baru aja. Nah, untuk pengajuan pengajuan apa peserta didik baru, ada 2 hal yang saya merasa ada anomali. Pertama tentang soft delete, kemudian tentang aktif. Aktif ini kita yang kirimkan. Soft delete ini teman-teman Pusdatin yang mengirimkan. Dan kalau kita lihat di Perpal PD, saya nggak punya Perpal PD Satuan Pendidikan ya. Tapi di sini ada nih rekam didik jejak sebelumnya yang kita juga tidak tahu prosesnya bagaimana. Kemudian pengeluaran siswa di sini nih, yang pengeluaran siswa ini akan mempengaruhi kepada soft delete. Jadi saya tidak tahu kenapa datanya terutama di PD Ponten itu sedikit ada anomali, banyak ada anomali karena ditemukan siswanya itu aktif. Oh ini soft delete saya carikan yang uh, nah ini anomali. Siswa di kita itu satu aktif, dia aktif di emisnya aktif, Di tapi slide, mohon maaf, Pak Mas, di slide-nya di belum share screen-nya belum. oh belum di share screen ya. Ya, belum. Nah, saya ngomong panjang lebar. Nah Ya, ini nih, kalau secara di belakang ini di server integrasinya ya, itu aktif itu kita yang ngubah. Data aktif itu data yang muncul di aplikasi emis dengan kategori aktif. Nah, jadi ini aktif. Dan kalau soft delete itu adalah data-data yang muncul di Perpa PD. Kalau soft delete-nya 0. Nah, sekarang ini aneh. Di emis akan kelihatan aktif. Tapi di Perpa PD itu dianggap sudah masuk kotak sampah. Jadi soft delete 1 itu adalah kotak sampahnya teman-teman Pusdatin. Saya nggak tahu, kalau ditanya kenapa, saya nggak tahu kenapanya sampai terjadi seperti ini. Tapi kalau kondisinya kayak gini, komunikasinya memang tidak akan dibaca dan tidak akan diambil oleh teman-teman Pusdatin untuk masuk ke verbal PD. Tapi masuknya ke kotak sampahnya teman-teman Kemendikbud. Karena dianggap di masa lalu itu pernah dinonaktifkan atau pernah di merger atau pernah di apa ya nama istilahnya ya? Pokoknya pernah dianggap tidak dipakai di Perpal PD sehingga masuk ke kotak sampah. Seperti contoh dari saya ambil satu NISN. Nah, di sini dia sebagai teman-teman yang di sekolah dan statusnya tidak aktif. Tapi kalau di emis itu muncul, dia pasti muncul ininya sebagai kita coba buka emisnya.
NIK, NIK, NIK. Oh, ntar dulu. Jangan yang ambil yang pondok pesantren. Pondok pesantren itu kelompok data sama. Nah, nah, nah. Ini terlihat, nah, aktif ya. Aktif satu betul, kemudian soft delete-nya satu. Ini terlihat terintegrasi kan, bahwa namanya Wahyu Mangandar dengan Wahyu Mangandar ada di Dikbud, di sini ada di Dikbud. Tapi dua data ini dua data yang berbeda. Saya coba mau nunjukkan di sini peserta didik. Nah, di sini peserta didiknya, mungkin teman-teman bisa lihat lagi, itu adalah 5324 3 sekian 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 sekian. Tetapi di sini B4 dan sekian-sekian. Ini dua data yang berbeda, walaupun namanya sama, walaupun ininya sama, dan bahkan sekolahnya sama, tingkatnya sama, ya, tapi ini dua data yang berbeda. Jadi akan ada miss. Sudah dilakukan di sini, tidak ngalir ke sini, dilakukan sini, tidak ngalir sini. Saya tidak tahu kenapa masa lalunya seperti itu. Tetapi banyak hal-hal yang muncul di emis, tapi sudah pernah masuk ke dalam kotak sampahnya Pusdatin. Di sini kelihatan sama, tapi sebenarnya datanya tidak sama. Ini kelihatannya ada, tapi sebenarnya ini data yang berbeda, walaupun detailnya sama. Karena ID-nya berbeda. Nah, kecurigaan yang paling kuat adalah teman-teman dulu pernah datanya double atau bagaimanapun, tetapi dipaksa di merge, mungkin dilaporkan ke dalam ini, minta di merge, sehingga salah satunya hilang, dan yang hilang itu adalah yang tidak sesuai dengan data yang diemis. Yang sesuai data di emis. Sehingga yang masuk kotak sampah Dikbud adalah yang muncul di emis. Itu saya lihat banyak terjadi. Sehingga mulai ke depan, menurut saya, jangan menggunakan menu menu siswa keluar ya kalau di satuan pendidikan ya. Keluarkan siswa ya. Ya, kalau mau mengeluarkan siswa lewat emis saja, jangan lewat Perpal PD. Karena datanya tidak kelihatan. Kalau di Perpal PD kita tidak tahu dia akan menghapus yang mana. Tapi kalau yang di emis udah pasti yang kita nonaktifkan adalah yang kita harus alirkan. Nah, jadi sekali lagi hal kayak gini masa lalunya gimana saya nggak tahu, kita nggak tahu masa lalu, tapi kita cari solusi. Solusinya kita belum dapatin yang konkret kecuali aduan satu persatu dan barangnya banyak. Dan barangnya banyak. Saya tidak tahu dulu itu bagaimana mereka dapatkan solusi sehingga data yang ada di emis malah data yang di kotak sampah verbal PD. Semoga kita dapat memperbaiki secepat mungkin karena ini baru satu nih ketahuan kemungkinannya karena di apa dinonaktifkan dari dikeluarkan dari pernah dikeluarkan dari verbal PD-nya seperti itu. Kemudian yang kecurigaan berikutnya adalah data merge sih. Semuanya dan satu lagi kecurigaan berikutnya sebenarnya agak suuzon gitu ya. Agak suuzon pernah di entah di merge entah di apa ya, entah di bagaimana kan kita nggak tahu, tapi dari sisi teman-teman Dikbudnya sih
teman-teman dinas mungkin pernah double dengan teman-teman dinas, atau teman-teman dinas mengajukan mungkin apa ya, keluarkan atau gimana, saya tidak tahu, sehingga yang data kita malah yang menjadi yang masuk kotak sampah. Nah, seperti itu. Dan tidak ada perbedaan terkait integrasi antara yang dari teman-teman madrasah, Kristen, Hindu, Buddha, PD Pontren, nggak ada. Yang berbeda adalah value-nya tadi. Value ini adalah hasil dari apa yang sudah berjalan sebelumnya. Ini aja kita bisa dapetin angka 2000 yang kita nggak ketahuan yang mana yang beneran yang masuk kotak sampah atau yang tidak masuk kotak sampah itu ya harus diceknya satu-satu. Nggak bisa nggak bisa setengah-setengah. Jadi kami hanya bisa menyelesaikan berdasarkan aduan sementara ini. Itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti ada masukan-masukan lagi. Selebihnya ya kembali lagi silakan dibuka forum tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Pak menyampaikan hal ini. Mohon maaf sekali lagi kalau diskusi nanti dari kawan-kawan menyampaikan aspirasi dalam apa aja tentang yang ingin disampaikan. Untuk yang pertama, ya, jadi nanti kalau ini kan ada beberapa provinsi, satu provinsi satu, jadi mewakili provinsi atau daerah. Jadi ada 22, jadi lebih kurang lebih 22 pertanyaan Pak. Jadi biar mewakili provinsinya masing-masing aja kalau sudah diwakili ya teman-teman. Jadi kita mulai dari provinsi Jatim dulu ya sebagai tuan rumah. Silakan yang Jatim mau diwakili siapa? Ya. Siap izin, kayaknya di ruangan ada yang hidupin zoom-nya dan dengan mic yang hidup juga ya. Ada 2 mic yang hidup tadi itu, jadi saya nggak dengar sih. Karena suaranya ke sini Pak, jadi agak keras begitu. Oh, sore ke situ jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jawa Timur terkait pendataan. Memang benar bahwa emis global itu sudah turun. Tapi masih lama. Dulu pernah ada bahwa untuk sinkron itu pada waktu 1 kali 24. Tapi kemarin ada data siswa yang berbalik dan kami sudah melakukan NDMIS maupun verbal, namun sinkronnya sama sekali. Kita butuh keterangan validnya atau keterangan tentang video atau silang merahnya data siswa tapi belum itu ST PJM dan lain-lain. Itu seminggu baru muncul. Kita yang mendesain tanggal 30 September dengan sinkron yang lambat tersebut tidak bisa bergerak cepat dengan kita tenang. Kemudian yang kedua, untuk NIK yang tidak bisa diedit karena NIK-nya banyak nol dan belakangnya nol. Itu kira-kira bisa dieditnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pak saya dulu ya. Pak Abbas, masih dengan saya? Masih. Langsung dijawab apa kumpulin pertanyaan, Pak? Kita nampung 3 dulu ya Pak Abbas. Oke. Dari Jateng. Oh, dengan siapa Jateng?
Nanti biar diinput global ya kalau dari jawabannya. Biasanya ada beberapa silakan. Setelah Jabar ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya itu sudah sering saya pernah permasalahan data santri dan tidak sesuai, kemudian etnik ganda, dan lain-lain. Dan yang masalah paling kompleks itu terjadi ketika di perpindahan emis 2.0 ke emis 4.0. Waktu itu kami bingungnya kita mencari tentang emis. Apakah emis 4.0 yang akan digunakan atau 2.0? Awalnya ini yang 4.0 nggak usah dipikirkan dulu mas, yang dipakai 2.0. Setelah itu kita selesaikan jadi 2.0, tiba-tiba ada orderan baru. Kalau yang digunakan adalah emis 4.0. Setelah kita oprek di emis 4.0, ternyata ada orderan baru yang digunakan adalah emis 2.0 dan 4.0. Dan akhirnya kejadian terakhir itu waktu itu kita ke koordinasi kerja Semarang. Diarahkan mas ini yang dipakai itu 2.0. Akhirnya kita merubah lagi ke 2.0. Akhirnya waktu itu beberapa anak yang memang data kita sesuaikan itu dan berhasil lulus atau selesai sehingga mampu mengikuti ya lumayan banyak dengan sistem ya SKS, sistem pengamalan. Karena waktunya lebih mepet, kita juga program di siapa kita tanya ke operator kabupaten belum ada di mana itu hanya kita bingung juga nih. Akhirnya belum bisa kita masukkan karena waktu itu kita sudah perbaikan di 2.0. Ternyata di 4.0 data berubah dari data ini sama tanggal lahir. Di emis 4.0 tidak bisa dirubah. Akhirnya kita berusaha untuk berubah tempat. Ketika kita berubah ternyata kita mengubah dari 5% data tolak. Jadi tidak bisa menggunakan data padahal itu anak sudah 3 tahun di pondok. Nah, yang kita tanyakan terkait dengan emisi pendataan baik itu profil emis atau emis itu seperti apa sinkronisasinya. Kemudian ketika kita sudah melakukan salah satu dari dua website tersebut, manakah yang utama nanti akan tersebar dari portal kita sudah perbaiki otomatis emis juga perbaiki atau kita perbaiki dari dulu portal baru seperti itu. Karena ini berkaitan dengan santri kami seperti yang bertanya sebelumnya tadi yang sudah terkait juga dengan jauhnya data anak kami juga kita bisa mencetak di HP itu Pak. Sama yang lain ini ada satu anak kita kelas 3 itu secara ijazah SD
kemudian kakak, semua namanya sama. Cuma ketika kita cek ISN beda. Kesalahan SD sebelumnya atau gimana? Karena kita apa namanya? Proses dengan data itu yang jadi bukan patokan data kita yang ISN-nya seperti itu. Sama ini terakhir kita baru aja data di monitoring lah. Di monitoring santri data apa lalu alamat sembilan. Kemarin akhirnya itu 7 Pak. Tapi setelah update kita isi alamat itu merahnya malah nambah jadi 36. Itu seperti apa solusinya? Ya. Sama ini ada siswa yang belum bisa masuk edit dan dimasukkan masih daftar terdaftar di lembaga, sedangkan di lembaga sebelumnya itu sudah meluluskan dan dinonaktifkan tapi belum bisa masuk ke teknis final. Dan itu yang membuat pendataan di awal nyantol di dan sudah diluluskan. Siap. Banyak. Terima kasih. Baik Pak Hafaz, yang dari Jabar di Jabar silakan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mewakili Bapak. Hanya terkait Perpal PD. Di Perpal PD itu ada menu pengeluaran santri tercatat ganda. Pernah kami ajukan, tapi sampai kurang lebih prosesnya itu lama, sampai 3 minggu baru clear. Kedua terkait dengan penerbitan bisa dilakukan NGS kita. Sampai hari ini pun 1 bulan itu ACC aktif. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan kedua ganda dan madrasah. Madrasah di madrasah itu aliyah. Kemudian dia tidak kemudian dapat BPS itu dia mau sekolah kelas di madrasah sudah dikeluarkan kemudian dikali tapi tetap kali ini masih masyarakat dan tidak dalam listinya. Mohon kecerdasannya. Yang terakhir mohon ada perpanjangan untuk SPPDN bos. Mudah-mudahan sampai Oktober ini karena Jawa Barat masih banyak yang belum SPPDN. Ini terkait tadi dengan Perpal PD. Ya, Selasa residunya 40 siswa, Rabu residunya 42, kemudian residunya 35 siswa. Jadi selalu berubah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Hafaz, bisa
tangkap nggak? Bener. Salah. Ya. Bisa. Dan sangat bisa. Tapi yang pertama saya kurang jelas, boleh Oh ya. disimpulkan yang pertama ya. Kalau yang kedua sama ketiga saya sedikit lumayan lebih jelas. Tadi dari Jawa Timur itu karena kok sebenarnya lama dan sudah Importnya lama ya. antara Elis dengan Amerika. Tapi pola masker yang mungkin nggak dulu ya jadi sehingga ada banyak yang masuk. Terus juga Oke. ini itu tidak di depannya editnya harus kalau ini saya menjawabnya. Saya jawab Siap. kalau ini editnya ada di PVD nanti. Jadi di PVD kalau di PVD dan edit kalau di PVD itu artinya nicknya itu belum dipadatkan dan diambil. Nah, kalau dicabut itu harus berlapor. Tapi belum barcode itu tidak menentukan itu depannya penting. Pasti harus ditanyakan administratornya. Itu adalah orang tua gitu. Kalau kemudian sampai ubah dan kami kita orang tuanya sudah mengajar, nggak ada harapan. Benar nggak ada harapan. Memang juga itu baik penting. Jadi orang tua itu apa? Kami juga dari Aceh. Ya, kan kita juga kan kalau kita harus dapat kami ya bapak datang. Jadi akhirnya kita sudah diambil barcode kasih angka yang itu betul-betul terjamin yang manfaatin atau udah tapi harus kan ketika kalau nggak itu benar-benar ada tentang pendidikan itu kalau nggak ada ini sudah paling kita ada tentangnya kan pendidikan itu ada tentangnya baru oke tunggu sampai ke permanen kita perlu bangun dia udah pasti daftar sistematis ya itu yang saya jawab itu juga tadi yang dari Jakarta Pak Anda sudah tahu ya 2019 ini habis sekali dulu ada di terus sampai dari kemarin dari tahun 2023 ya posisinya kita masih menggunakan MS 2.0 Pak Hampan juga belum pindah ke 4.0 tapi datanya bagian juga terus ada di 4.0 ya ada gadgetnya sudah dapat sehingga banyak terjadi memang di tahun 2023 itu kemarin yang dipakai adalah edis untuk pendataan kelas tapi bukan pendataan bawahnya. Terus orderannya itu tadi kalau kita di Verpa PD itu apakah otomatis edis? Terus juga kalau dari PD jawab Pak Abbas. Tahu saya kalau yang di Verpa PD nggak akan itu karena beda sistem. Ya, jadi tetap harus Verpa PD Saya coba jawab semua. Saya jawabnya agak random ya. Silakan kawan dijawab dari data. Saya mencatatkan kebanyakan. Oke. Sampai tulisannya nggak bocor ya, baca nih. Jadi update monitoring juga, kayak monitoring wali yang sudah diisi walinya atau alamatnya diisi tapi malah nambah merahnya dia malah bukan tapi merahnya malah nambah itu kayak gimana ya Pak? Seperti apa? Juga sering terjadi kalau di MIT itu kita sudah isi anak itu satu tapi muncul di monitor itu
Nah ini padahal di dua kampus, tapi juga ada dua, satu yang merah, satu yang hijau. Nah itu gimana cara untuk mengkalikannya? Apa jauh dari aplikasi tadi? Banyak sekali Bapak berbicara. Enggak. Oke, izin. Mungkin saya tadi banyak pertanyaannya tentang masalah Perpal PD. Saya jawabnya mau nggak mau saya jawab general. Untuk saya yakin teman-teman inginnya ada jawaban teknis ya, pasti. Maka di grup saya bagiin link tadi. Itu kami tim di pusat lagi berusaha untuk memprioritaskan permasalahan integrasi. Maka kalau di grup pakai jawaban pakai fasilitas grup, eh, pakai fasilitas live agent, pakai fasilitas forum, pakai fasilitas chat, itu sepertinya kurang efektif. Apalagi chat pribadi itu sepertinya kurang efektif. Maka kemarin lagi kami habis meeting, kami memutuskan untuk dua hal. Pertama adalah untuk prioritas tingkat akhir yang berhubungan akan kepada hal yang lebih penting menurut kami, yaitu yang berhubungan dengan ujian akhir nantinya, pendataan ujian akhir nanti, maka akan diprioritaskan terlebih dahulu aduan kepada yang di tingkat akhir. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua, kemarin kami akan mencoba untuk menyelesaikan secepatnya tentang permasalahan integrasi ini melalui jalur yang berbeda. Orang-orang di grup saya nggak bisa buka. Jadi di grup FKPK PPS saya ada bagikan link Google Form sebagai fasilitas sementara. Ini sebagai fasilitas sementara, bukan fasilitas selamanya ke depan, bukan. Ini sebagai fasilitas sementara karena memang lagi banyak tinggi aduan tentang integrasi. Dan itu fokus kepada aduan integrasi dan permasalahan Perpal PD emis. Jadi monggo, saya sampaikan prioritas pertama kami ada di tingkat akhir. Kami akan memprioritaskan semua aduan yang di tingkat akhir karena kami merasa itu lebih penting karena untuk ujian akhir nanti. Yang kedua, prioritas kedua adalah tentang masalah aduan integrasi data Perpal PD emis. Untuk aduan-aduan lain terkait aplikasi, terkait apa, itu akan dicatatkan dan tidak menjadi prioritas secara langsung, tapi tetap akan ditindaklanjuti. Itu informasi yang saya berikan di depan. Kemudian tentang masalah integrasi, yang seperti saya lihatkan tadi, mungkin secara gambarannya seperti ini. emis itu dengan skenario kita akan mengirimkan data ke server integrasi. Jadi ada jembatannya, ada stagingnya. Baru dikirimkan ke Pusdatin. Dan begitu pula Pusdatin mengirimkan ke server integrasi dan server integrasi diambil oleh emis. Nah, kalau gambaran secara umumnya seperti ini. Untuk detailnya seperti yang sudah saya maaf. Kalau gambaran detailnya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa jadi ada data yang semu. Sama tapi semu. NISN. Seperti yang disampaikan, nah ini nih masih ada datanya. Wahyu Munandar, nicknya sama, namanya sama, NISN-nya sama, tempat tanggal lahirnya sama, nomor statistik tempat dia belajar sama, semester sama, statusnya sama-sama. Tapi kalau terkait integrasi ini tidak sama. Nah, ini berkaitan dengan masalah mungkin yang disampaikan sama tadi salah satu ada yang menyampaikan terkait dari mana, dari Jawa Barat ya kalau salah saya,
menyampaikan di saat perpindahan tadi, perpindahan emis 2 ke emis 4, itu banyak masalah karena secara prinsip sendiri tidak tidak apa ya, tidak jejak, tidak pasti. Diumumkan lewat emis 40, tiba-tiba balik lagi emis 2, tiba-tiba balik lagi emis 4, tiba-tiba dua-duanya disuruh random, nggak jelas lah. Secara prinsip pun udah nggak kokoh. Sehingga memang gara-gara prinsipnya sudah nggak kokoh, detailnya memang sehingga banyak masalah. Kalau ngomong ke belakang, saya yakin di saat itu banyak permohonan perbaikan, banyak permohonan penyesuaian. Dan kemungkinan besar khilaf atau human error yang terjadi juga besar. Saya sepakat dan setuju. Maka untuk ke depan ya mau nggak mau saya cuma bisa membagikan solusi, itu ada saya bagikan Google Form, itu yang akan kita coba prioritaskan oleh tim. Prioritas pertama adalah yang kelas akhir, prioritas kedua adalah terkait aduan integrasi. Karena mesinnya jalan, cuma datanya nggak jalan. Datanya nggak jalan karena memang tidak terintegrasi. Hal ini juga bisa ini bisa dipakai untuk menjawab yang sudah sebulan belum update, 2 bulan belum update. Karena datanya secara detail nggak ngobrol. Datanya secara detail nggak ngobrol. Peserta didik ID-nya beda. Seperti yang saya bilang, datanya sama, NISN sama, semua sama. Saat di verbal PD sama di emis nggak ngobrol datanya. Ya sampai kapan juga nggak akan ngobrol. Nah, dan ini banyak, tidak sedikit, banyak. Kalau izin cerita, hal-hal yang kayak gini memang tidak akan mau nggak mau ya harus satu persatu. Ini baru satu kasus ya, yang yang semu. Ada kasus lagi yang dia seperti yang ditanyakan tadi sudah meminta untuk di merger ya, pengajuan merger tapi nggak jadi. Itu karena statusnya aktif-aktif. Kalau statusnya aktif-aktif, Kemendikbud pun nggak akan berjalan. Logika mesinnya nggak jalan, operatornya juga nggak akan berani mengklik untuk menonaktifkan salah satu. Karena kita tidak bisa menjadi hakim. Jadi yang bisa di merger dan diajukan di merger itu adalah yang aktif, non-aktif, aktif, tidak aktif. Aktif tidak aktif itu kepada yang mana? Yang kepada di luar. Kalau menurut saya harusnya di luar Kemenak. Dan sebisa mungkin tidak menggunakan fasilitas permohonan keluar atau merger kalau terhadap data kita sendiri. Itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tadi kalau teman-teman Dikbud itu kita tidak diketahui mana yang masuk kotak sampah. Dan itu memang bias sih, bias. Memang bias sampai hari ini skemanya belum disepakati secara menyeluruh. Jadi kita dengan teman-teman Pusdatin Kemendikbud sudah bersepakat bahwa kualitas data itu ada di wali data sesuai dengan manat Perpres 1 data. Dan kebetulan wali data pendidikan itu adalah Pusdatin Kemendikbud. Wali data Kementerian Agama adalah HDI, Biro Data Informasi. Nah, saat dua wali data ini ngobrol, kalau produsen datanya, kalau di Kemenak itu emis, kalau produsen datanya nggak nurut dengan kesepakatan, maka akan terjadi masalah teknis. Seperti kita sudah patuh hari ini bahwa kita cuma bisa kita membatasi memfilter itu di awal. Hanya bisa mengambil yang sudah nonaktif di Dikbud, hanya sudah bisa mengambil kalau datanya tidak residu dan segala macam. Tetapi produsen data di Kementerian Pendidikan sendiri belum 100% mengiyakan, mengaminkan kesepakatan kita. Dalam hal ini Dapodik. Dalam hal ini Dapodik masih juga kita temukan teman-teman, walaupun kita sudah protes dan masih protes, teman-teman Dapodik itu bisa memunculkan data baru, bahkan bisa membuat ganda data yang sudah tunggal. Dan kebetulan dilalahnya yang kita perhatikan adalah data kita.
Data kita udah tunggal, tiba-tiba jadi residu gara-gara ada data baru dari teman-teman Dapodik. Jadi Verpal PD ini menjaga kualitas data, tidak produsen data. Produsen datanya masih tetap di Dapodik. Dan Dapodik belum manut 100% terkait aturan untuk mutasi dan pendaftaran peserta didik baru. Kita sudah protes dan melayangkan protes beberapa kali ke mereka bahwa kami Kemenak mau patuh dengan apa yang disepakati asal teman-teman Dapodik juga mematuhinya. Dijanjikan di tahun ini, kita belum melihat apakah tahun ini teman-teman Dapodik akan sama dengan kita, akan menjaga data-data yang bisa dimutasikan dan diterima di PPDB aplikasi, itu hanya data-data yang sudah selesai prosesnya, harus sudah nonaktif, tidak nyangkut aktif di satuan pendidikan lainnya. Gitu. Itu permasalahan pertama, permasalahan kedua. Permasalahan berikutnya adalah terkait NISN-nya tidak terbit-terbit. Per tahun 2023, saya lupa tanggal berapa, itu teman-teman Pusdatin tidak secara langsung mengumumkan dan tidak ada sosialisasi, mereka membuat logika, kami tahu setelah kami konfirmasi, mereka membuat logika penerbitan NISN itu hanya bisa dilakukan di jenjang terbawah, dalam hal ini prasekolah dan SD setara. SD setara pun dimaksimalkan di tingkat 3. Kalau sudah lewat dari itu, tidak ada penerbitan NISN secara otomatis. Jadi kalau jenjang di kita itu sudah masuk WUSTO, dia belum pernah pegang NISN, maka itu tidak akan terbit sampai kapanpun NISN-nya. Karena dianggap bahwa syarat secara aturan, jika mau masuk jenjang WUSTO, syaratnya adalah sudah menyelesaikan jenjang sebelumnya, mau SD, MI, ataupun bentuk pendidikan lainnya, tapi dia sudah selesai. Karena kan WUSTO itu adalah SMP sederajat. Nah, maka teman-teman Dikbud membuat logika bahwa seharusnya dia sudah pegang NISN. Membuat logikanya seperti itu. Jadi tidak akan terbit NISN secara otomatis. Hal ini membuat teman-teman yang terutama yang menerima santri dari luar negeri itu tidak terakomodir secara otomatis kayak biasanya. Mau tidak mau untuk pengajuan luar negeri harus kita bikinkan SOP baru. Nah, saya sendiri masih mempelajari terkait SOP terkait aturan-aturan yang ada. Jadi kami belum bikin SOP baru untuk membantu penerbitan NISN. Kalau di teman-teman madrasah itu terkait menyetarakan ijazah dia ada aturannya. Kalau yang ini kan saya baru tentang masalah yang di PDF saya perhatikan. Tapi kalau yang di kesetaraan ini karena kan aturannya nyangkut di aturan kesetaraan kan, kesetaraannya Permendikbud juga ya. Saya belum mempelajari secara gamblang, secara menyeluruh. Kalau misalnya nanti kami keluarkan SOP untuk jalur khusus penerbitan NISN bagi yang sudah yang berasal dari luar negeri, mau nggak mau itu, karena tentang logika penerbitan NISN secara otomatis oleh Dikbud itu sudah nggak jalan untuk di tingkat USTO terutama ULA. Mereka hanya sampai tingkat 3 dan prasekolah akan diterbitkan otomatis. Nah itu semoga menjawab kenapa NISN tidak akan terbit. Jadi NISN hanya bisa diklaim. Mereka merasa bahwa NISN kalau sudah terbit hanya bisa diklaim. Dan teman-teman yang belum punya NISN seharusnya sudah punya NISN di jenjang sebelumnya. Seperti itu sih. Semoga itu juga menjawab. Kalau terkait masalah data tadi, apa pindah-pindah, ya mau nggak mau monggo isi Google Form yang kami buat. Semaksimal mungkin kami pelajari. Kami selesaikan. Kalau hari ini belum terselesaikan dengan baik, insya Allah seperti
Saya yakin bisa. Karena dulu seingat saya 2020 saya masuk Kemenak, teman-teman apa di madrasah sangat bersemangat untuk memperbaiki datanya hingga dalam waktu 2 tahun residu eh, residu Kemenak yang totalnya hampir 7 juta dari 6 juta sekian dari 10 juta itu dalam 1 tahun berturun hingga hanya tinggal 500.000 di setiap semester akhir semesternya. Nah, jadi saya juga berkeyakinan bahwa kita semua, teman-teman PKPPS, PDF, PM, yakin untuk memperbaiki datanya. Insya Allah dalam waktu singkat, kurang dari setahun kita akan benar. Terakhir yang saya tangkap, semoga kalau ada yang ketinggalan, monggo diingatin nanti Pak. Terakhir tentang masalah dua terakhir tentang masalah cut off BOS. Memang hari ini kita menggunakan metode baru bahwa BOS itu dihitung hanya yang sudah dipertanggungjawabkan lewat mana, lewat pengajuan BOS dalam bentuk apa, dalam bentuk perhitungan yang ada dan bentuk SPTJM. Maka kemarin cut off-nya dibuat di tanggal 30 Juni. 30 Juni. Dan sudah dimundur karena ini pertimbangannya baru. Kemarin Pak Miftah diskusi dengan saya gimana ini teman-teman belum terbiasa, teman-teman masih menunggu valid NISN-nya banyak. Teman-teman menunggu ada kendala melaporkan ada kendala ini itu saya sampaikan memang Pak ada kendala di tanggal sekian integrasi nggak jalan, tanggal sekian server integrasi mati, tanggal sekian Dikbud nggak ngirimkan data, itu saya sampaikan dan akhirnya Pak Miftah memutuskan untuk memperpanjang hingga tanggal 6. Nah kalau tentang perpanjangan lagi mungkin kita malah menunggu kepada penanggung jawabnya itu ya dari teman-teman Direktorat BD Ponpen. Dalam hal ini kalau PIC-nya yang sering ngobrol sama saya, Pak Katim di masuk di PKPPS itu Pak Miftah. Mungkin bisa coba hubungi beliau. Rasanya beliau ke Surabaya rasanya. Ada beliau rasanya di situ. Ya. Nah, Ya, yang Pak. ya siap. Kalau pertanyaan terakhir adalah tentang masalah kendala-kendala aplikasi. Kenapa bisa double di laporan? Kalau saya bilang hari ini kalau seperti itu dilaporkan, tapi fokusnya tetap kepada kita coba di sini ya. Kenapa double? Kenapa pendekatannya mungkin bukannya di apa namanya itu di akun pondok pesantrennya, bukan di PKPPS-nya. Ada beberapa hal yang saya sudah rencanakan untuk diubah secara tampilan agar tidak membingungkan, karena teman-teman sendiri memang masih saya sendiri masih kadang-kadang melihat data rekapitulasi membingungkan karena pondok pesantren memiliki satuan pendidikan. Nah, yang selama ini dijalankan, tampilan yang selama ini dikeluarkan, memang masih agak membingungkan. Jadi teman-teman diharapkan fokus kepada kalau terkait santri di daftar santrinya. Kalau data santrinya sudah bagus, untuk di menu laporan bisa diabaikan. Nah, itu pertama. Yang kedua, kalau terkait ini masih tanda seru. Ini menggambarkan ubah data yang di sini yang wajib diisi. Yang wajib diisi di sini masih ada yang belum terisi.
Tetapi tidak ada hubungannya dengan monitoring. Karena mandatory di monitoring itu lebih sedikit daripada mandatory di detail. Mandatory di monitoring hanya seperti ini. Tapi kalau di detail santri, di formulir, itu akan lebih banyak data-data yang mandatory di dalamnya. Baik dari data santrinya, data orang tuanya, data alamatnya, dan lainnya. Jadi ada perbedaan definisi di list data santri, tanda seru dan tanda centangnya, dengan yang dimonitoring. Monitoring untuk menjaga konfirmasi, tapi untuk membantu menjaga kelengkapan datanya di sini. Jadi ini beda definisinya, jangan bias. Kalau ada tanda seru di sini berarti ada kolom yang belum terisikan. Pasti. Di monitoringnya udah hijau semua. Ya, di monitoring mandatorinya lebih sedikit. Lama-lama nanti banyak juga sih, nanti mulai mendekati. Tapi hari ini itu lebih sedikit mandatorinya karena kita tidak mau menghalangi atau tidak mau apa ya, dengan masih menyesuaikan dengan kondisi yang ada lah intinya untuk BOP dan konfirmasi seperti itu. Kemudian terkait masuk ke menu laporan, tapi di daftar santri tidak ada. Saya udah nemuin beberapa laporan tersebut, saya exercise, rupanya yang sampai kejadian kayak gitu santrinya tidak pernah data tersebut tidak punya, ada miss historis. Setelah miss historis dia loncat seperti ini. Yang saya temukan beberapa aduan yang kebetulan saya exercise, ada 3 aduan. Dia itu siswanya tingkat 1. Dalam hal ini tingkat 7 ya, Gusto. Tiba-tiba hari ini dia tingkat 9. Dan dengan cara apapun dia dijadikan tingkat 9. Mau reaktivasi atau karena dia datanya sudah nonaktif mau menggunakan bisa lagi menggunakan tambah, hanya sekedar tambah ya. Kalau saya menunya masukin dulu ke pondok tinggal ditarik ya kan. Tapi ada miss riwayat belajarnya. Karena tidak pernah ditransaksikan. Jadi nganggur aja tuh data setahun. Tidak pernah dinonaktifkan, tidak pernah diaktifkan. Sehingga saat ditambahkan kembali, nah ini yang saya sampaikan, perbedaan signifikan antara madrasah dengan teman-teman di PD Pontren. Teman-teman madrasah itu ngelihat riwayat itu tidak di semua transaksi. Kalau di pondok pesantren, terutama PKPPS ini, semua transaksi itu pengen dilihat riwayat pendidikannya. Nah, sehingga secara logika dia nggak masuk ke list santri akhirnya. Tapi ada di laporan. Karena dia ada data di 2 tahun sebelumnya, 2 semester sebelumnya. Maka dari itu, kami sedang menggodok untuk patching aplikasi, gimana caranya bisa tetap ini berjalan. Bahkan kemarin tuh mikir bahwa gimana kalau riwayatnya ini kita loncatin, tapi pengaruhnya adalah untuk ujian akhir nanti bagaimana. Nah, itu sedang kita godok. Gimana caranya dia tetap terbaca untuk ujian akhir terutama, karena saya agak fokus ujian akhir, kasihan nasib para santri kalau ujian akhir itu. Nah, jadi kita agak tweakingnya sedikit detail, jadi agak lama perbaikan aplikasinya, karena kita masih cek juga fokus transaksinya itu yang akan kesenggol, akan kena juga kalau kami mengizinkan orang tanpa riwayat ini masuk saja ke dalam list santri. Itu bagaimana lagi kami cek secara detail satu-satu lagi. Karena berharapnya, apalagi udah tingkat akhir, berharapnya walaupun dia loncat, nggak ada transaksi sebelum-sebelumnya, tetap bisa masuk ke ujian-ujian nantinya. Itu yang bisa saya jawab ya. Kalau ada yang ketinggalan, mau diingatin.
Gitu Pak, dikembalikan. Ya, untuk update kualifikasi update pertama dari teman-teman jadi saya ya saya tadi yang yang dari Pak Akmal jadi bukan di kelompoknya jadi biar di hafaznya nanti monitoring terkait dana madrasah kelas 12 kelas 10 tapi madrasah sudah dikeluarkan tapi family masih terganda. Jadi itu memang kasusnya madrasah tidak langsung juga. Jadi meskipun sudah dikeluarkan di emis madrasahnya atau dimutasikan atau di apa yang dihilangin, tetap di family itu dia tidak akan langsung dibujuk tidak aktif, tapi masih aktif. Saya punya pengalaman juga sama. Jadi yang ganda madrasah kelas 12 dan kelas 10 boleh nanti jambi saya. Terus juga setelah Selasa residunya 40, Rabu jadi 4, mixnya jadi 35. Nah, kemungkinan besar teman-teman ketika residunya 40 terus dengan perbaikin di hari Rabunya jadi 4, terus tiba-tiba Kamisnya kembali lagi jadi 35, itu karena ada dua harus pekerjaan. Contoh, ketika teman-teman sudah edit di PPAPD, oke sudah diedit selesai. Terus besoknya, kok ini anak ini merah lagi. Nah, perhatikan tanda silangnya di bagian mana. Nah, biasanya kalau pengerjaan PPAPD itu ketika sudah diedit pertama kali, besoknya muncul lagi, itu harus diedit lagi. Ya, contoh, saya edit NSN, oh ternyata sudah ada NSN-nya, linknya sudah bagus, sudah sesuai dengan Dukcapil, alamat sudah diisi, Indonesia dan lain sebagainya. Dah hari ini oke, dia tidak masuk residu. Dan hari ini, tiba-tiba saya besok lihat lagi, lah kok ini masuk ke residu lagi? Biasanya kalau masuk ke residu lagi, itu hanya alamatnya yang perlu antum edit lagi. Setelah itu sudah clear, selamanya dia tidak akan residu lagi. Seperti itu. Mungkin yang kasus-kasus yang kayak seperti itu, tapi tidak mungkin ketika residu sudah selesai terus balik lagi ke residu. Misalkan kita residunya lisennya terus sudah valid, balik lagi lisennya nggak valid, itu tidak mungkin. Kemungkinan itu besar di alamatnya. Itu yang sudah pengalaman dan sudah banyak teman-teman di seluruh Indonesia yang jadi saya dan saya bantu lewat situ dikasih pengertian. Karena kalau cuma PD nggak bisa membantu apa ya, karena sistemnya beda server. Nanti kalau misalkan ada kendala di PPAPD, di kendala di emis yang sifatnya tidak signifikan, contohnya gini, kalau mungkin yang dibilang ke Pak Hafaz kan kita integrasinya dari emis ke PPAPD, dari PPAPD ke emis, karena itu tugasnya mungkin. Tapi ketika dari emis masuk ke PPAPD itu seperti apa, kok nggak masuk, kenapa? Nanti bisa dicek dulu, di monitoring, dicek dulu di data isian datanya. Nah nanti bisa jambi saya, silakan yang sudah pernah jambi saya kayaknya sudah banyak, tapi nggak tahu yang di sini udah pernah jambi, saya nggak sempat nge-save juga nomornya, nanti bisa dijambi dari kalian mana, kendalanya apa bisa dijampikan. Karena saya, ya lupa lagi saya yang nge-share link tadi di grup, itu nama saya. Kalau di HP itu kalau nggak salah aku ada tadi. Ya, jadi bisa ke situ karena kalau nanti masalah integrasi emang ya kita harus banyak sabar. Kalau integrasi itu emang ya itu tadi jalan-jalannya kemananya itu nggak paham. Jadi dia mungkin mau ke Amerika dulu, terus nyari apa, terus nanti balik-balik ke Thailand dulu, terus baru ke Indonesia-nya itu 2 bulan kemudian, seperti itu bisa terjadi karena yang kita itu kan ada server, tidak
emis dengan Musdatin kan beda. Kecuali kalau dapodik sekali ini saya langsung balik lagi dia, karena dia nggak tahu jalurnya. Kalau ke emis kan mana ragu. Itu tadi juga yang Selasa di situ 40, Rabu 4, Kamis 35. Terus termasuk tadi juga monitoring di merah lagi, terus di data tadi udah diedit. Memang edit itu harus secara berkala, kalau edit itu nggak boleh bosan-bosan, harus terus diedit. Nah, alamat wali itu memang alamat wali itu tidak perlu diisi sebetulnya. Cukup diklik di atasnya, alamat sesuai dengan ayah. Otomatis ke bawahnya itu semua wali sama dengan ayah. Jadi nggak perlu bikin wali baru. Kalau bikin wali baru ya memang harus kasih baru karena nanti akan terdeteksi. Tapi selama ngisinya di emis itu alamatnya sudah alamat sesuai dengan ayah, ya udah ayah, wali sesuai dengan ayah. Dan terus semua. Nah, alamat santri kalau saya rasa sih mendingan pakai alamat pondok. Karena kalau kita ngelihat kakak santri satu-satu itu ribet. Ya. Nanti itu kalau ke PPAPD juga ikutnya itu yang punya pondok. Benar nggak? Alamat yang di PPAPD itu alamat pondok, bukan alamat santri asalnya. Ya, jadi udah alamatkan pondoknya kan juga dia asrama mungkin. Mungkin di asrama, itu kan ada tulisannya tinggal di asrama pesantren, gitu kan jaraknya berapa jalan kaki, tulis aja scriptnya itu item-itemnya diisi. Ya, itu pertanyaan-pertanyaannya di grup aja teman-teman kalau ada yang pertanyaan lagi. Ini saya bacain Pak Hafaz. Nah, sangat banyak sekali ini. Yang pertama, ketika kami input data santri baru, ada 2 NIK santri yang masih terdaftar di pendidikan sebelumnya, yaitu di LPK Anur. Oh ya, terkait dengan lembaga sudah menginput, tapi datanya itu masih di orang lain. Nah, pastikan betul-betul gini Bapak Ibu. Pernah merasa nggak kalau wali santri itu kalau kita tanya, Bu, kenapa mau datanya di sini? Nggak tahu Ustaz, saya nggak pernah daftarin. Itu pasti jawaban dari wali. Ya, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu, ada di keluarga itu yang mendaftarkan. Benar, saya pernah menemui kasus-kasus kayak gitu. TPI. Jadi orang tua nggak tahu, neneknya yang daftarin. Sedangkan TPI itu kalau mendata ya nggak perlu yang detail-detail amat. Yang penting masuk, udah, oke. Dan nanya ke anaknya, kamu lahir tanggal berapa? Udah, masukin di 000 juga nggak masuk gitu TPI itu. Jadi memang coba teman-teman telusuri, tidak mungkin itu data. Ini, yang punya data pribadi itu hanya orang tua. Data pribadi anak itu tidak mungkin bocor ke tetangga, ke luar sana kalau orang tuanya nggak kasih data itu. Betul nggak? Ya, ya Pak Kauson. Terus ini Pak Hafaz, enggak, Pak. Ya ini kebanyakan nicknya terdaftar di lembaga ini, lembaga LPG, MDT, terus keempat, ini sudah dari Bu April. Klik dulu. Kedua, ketika kami daftar, lalu mengisi form santri baru, data tidak bisa tersimpan, melainkan kembali ke tampilan awal, karena NIK masih terdaftar di lembaga sebelumnya. Ketiga, kami mencoba tarik data melalui menu tarik data dari MDT LPK, dikarenakan sebelumnya ada beberapa santri yang sama masih terdaftar NIK. Terus coba tarik data langsung dari menu input atau tarik data dari PDF konten, dan alhamdulillah bisa tersimpan. Keempat, akan tetapi santri yang kami input data atau tarik data melalui menu tarik data tidak bisa tersimpan, melainkan statusnya berubah terdaftar di Sya'arullah, lembaga kami, dan sebagai alumni. Tadi sudah jelaskan Pak Hafaz ya, sudah ke alumni.
Terus kelima, setelah ada update sistem, kami coba klik menu daftar dan muncullah tampilan sebagai berikut. Nah, ini apa berikutnya nih? Pertanyaan kami, apakah dilanjutkan atau batal dan apakah ada problem apa tidak setelahnya? Itu Pak Hafaz. Izin Pak, kalau yang terkait detail itu balik, saya tidak bisa. Baik, Pak Hafaz mohon izin. Ini kita jam 11 sudah mau di get off, ya, jadi kita di Oke. ini nanti Promo ya. nanti untuk aduan-aduan semuanya itu di Google Form-nya aja ya Pak Hafaz. Izin, yang tadi Google Form itu ada yang prioritas. Pertama, saya balikin Baik. lagi, terkait Baik. kelas akhir dan terkait integrasi verbal PD. Kalau yang lainnya silakan tetap pakai jalur yang biasa. Kami memprioritaskan yang Google Form untuk 2 hal tersebut. Baik, untuk Google Form kasih PD ya gitu Pak Hafaz. Jadi aduan Google Form itu terkait kelas akhir. Kalau teman-teman yang sekarang di kelas akhirnya, segera kalau ada masalah diajukan ke situ supaya tidak terjadi lagi drama-drama. Setiap tahun kita pasti di dulu ya. Tolong mungkin bisa dicek di lembaganya masing-masing, terus disampaikannya di grup KPC supaya informasi yang didapatkan di sini itu tersampaikan ke seluruh PKPS yang ada di lembaga-lembaga. Jadi tadi untuk formnya hanya diperuntukkan yang prioritas dulu. Prioritas itu yang pertama tadi kelas akhir. Karena mungkin untuk masalah cut-off bos ya Pak Hafaz, nanti kita tembusin ke Pak Miftah aja ya untuk Majid. Nanti ditembusin ke hari ini. Dan teman-teman untuk yang di Zoom ataupun yang di offline kita terima kasih dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hafaz sudah menemani kita dan sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan EMIS. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi dan Pak Hafaz selalu sehatkan dimudahkan oleh urusannya. Ada kalam dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.